Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan. Pagi hari ini sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersama-sama perhatikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita semua. Tentang penyelenggaraan ibadah Minggu tanggal 13 September 2020. Yang pertama, bagi warga jemaat yang masih harus beribadah minggu di rumah, dapat menggunakan tuntunan ibadah yang diterbitkan oleh Majelis Agung GKJW dari channel YouTube atau tata ibadah yang sudah dalam bentuk lembaran yang akan dibagikan oleh Majelis Jemaat kepada para warga. Yang kedua, ibadah minggu dalam bentuk tatap muka akan dilaksanakan menjadi 2 sesi. Warga Rayon Markus mendapat bagian pelaksanaan ibadah sesi pertama, yaitu pukul 7.30 bertempat di ruang ibadah dewasa. Sedangkan warga Rayon Matius mendapat bagian pelayanan ibadah sesi kedua pukul 10 bertempat di ruang ibadah anak. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah ini, ibadah Hari Raya Persembahan tahun 2020 GKJW Jemaat Keraksan, saya undang Bapak, Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kita akan pujikan bersama-sama bait 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu, padang hutan dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Jemaat yang terkasih, bersyukur pada pagi ini kita kembali beribadah bersama-sama dan kita hendak mengaturkan segala syukur kita dalam Hari Raya Persembahan tahun 2020. Oleh karena itu, mari bersama kita masuk dalam ibadah. Kita mengambil saat teduh dan kita lakukan secara litani. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan,
Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak berseru bagi Allahku selagi aku ada. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai dari Allah Bapa dan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua. Amin. Kita bersama akan menyanyikan Kidung Jemaat 457, baitnya yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, yang menjadi tema dalam ibadah Hari Raya Persembahan tahun 2020 adalah Keluaran 36 ayat 3b yang demikian. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Biarlah ini juga akan menjadi satu sukacita kita setiap hari untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Kita bersama akan menyanyikan Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita memasuki pengakuan dosa yang akan kita lakukan secara litani. Kami adalah manusia yang telah Engkau utus untuk mengelola dan mengusahakan bumi. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering mengeksploitasi untuk kepentingan kami. Kami adalah manusia yang telah Engkau karuniai keluarga untuk kami cintai. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering mengecewakan mereka dan sering memaksakan keinginan kami kepada mereka. Kami adalah manusia yang telah Engkau beri sesama untuk saling berbagi. Ampuni kami Tuhan, karena kami masih sering egois terhadap sesama. Kami telah Engkau beri gereja yang mempersatukan kami. Ampuni kami Tuhan, karena sehingga kami semangat panggilan Kami misi menjadi redup dalam hidup persekutuan kami, serta kami masih sering mengutamakan kepentingan kami sendiri-sendiri.
Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan bangkitkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang setia dan adil, yang menghapuskan dosa umat-Nya dan memberikan karunia yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Demikian berita anugerah untuk kita. Kita sambut dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 395, bait yang pertama, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan firman, dan untuk itu mari kita siapkan bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Kitab Keluaran pasal 35 ayatnya yang ke-20 sampai ke-29, dilanjutkan dengan pasal yang ke-36 ayat 3 sampai 5. Dan sebelum kita membacanya, mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sang Maha Kasih, Allah Bapa Sang Sumber Berkat, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang telah terlimpah atas hidup kami, dan berkat kesehatan yang begitu besar yang telah Kau berikan untuk kami, sehingga kami sampai pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah meskipun masih terbatas secara online, khususnya untuk kami para adiyuswo dan anak-anak sekolah minggu. Bapa, kami percaya bahwa keadaan ini akan segera berakhir dan kami boleh bertemu satu sama lain beribadah di rumah-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini Bapa, kami ingin membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau sertai kami untuk kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, sertai juga Ibu Pendeta Lantikaningrum yang akan memberikan firman-Mu untuk kami. Berbicaralah atas diri Ibu Pendeta Lantikaningrum dan biarlah kami juga dapat mengerti apa yang disampaikan untuk saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluaran 35 ayat 20 sampai 29 demikian. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung,
anting-anting telinga, cincin meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu. Dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan yang dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel. Membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang yang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sering kali menyanyikan PKJ 146 di dalam ibadah-ibadah kita. Tentu kita ingat ya lagu itu, PKJ 146. Kita lihat bersama-sama, bahwa persembahanmu. Dalam bait pertama di sana dituliskan bahwa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Semoga lagu ini tidak hanya sekedar kita nyanyikan karena kita diajak menyanyi untuk mengiring persembahan, tetapi lagu ini juga kita hayati dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang terkasih, lagu ini mengingatkan agar kita membawa persembahan ke rumah Tuhan dengan rela hati dan dengan tidak jemu-jemu. Tidak ada bosan-bosannya untuk kita mengaturkan persembahan. Persembahan yang kita bawa di sana dituliskan adalah sebagai tanda sukacita kita kepada Tuhan. Kita diajak untuk senantiasa mengucap syukur atas segala hal yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, semoga lagu ini tidak sekedar kita nyanyikan karena kita diajak menyanyi oleh salah seorang anggota majelis untuk mengiring persembahan. Tetapi lagu ini saat kita nyanyikan juga kita hayati dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, hari ini kita melihat bacaan Alkitab dari Keluaran 35 ayat 20 sampai dengan 29 dan 36 ayat 3 sampai 5. Di sana Musa mengajak bangsa Israel membawa persembahan khusus mereka untuk pembangunan kemah suci di padang gurun.
Persembahan mereka dikumpulkan dari barang yang mereka miliki. Tetapi mereka juga bisa mempersembahkan keahlian yang mereka miliki. Persembahan mereka bisa berupa barang yang mereka miliki dan juga berupa keahlian yang mereka miliki. Itu ajakan dari Musa. Musa mengajak. Musa tidak memaksa harus, tetapi dia mengajak. Sehingga dalam Keluaran 35 dituliskan setiap orang yang terdorong hatinya. Dan di bagian lain juga dituliskan setiap orang yang tergerak hatinya. Ada dorongan dari hatinya untuk mempersembahkan untuk pembangunan kemah suci saat itu dari barang yang mereka miliki dan juga dari keahlian mereka. Musa mengapa tidak mengharuskan mereka membawa persembahan? Musa melihat bagaimana kondisi bangsa Israel di padang gurun. Walaupun di padang gurun itu berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa diberikan kepada mereka, Israel tetaplah Israel. Yang senantiasa, yang sering kali bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena selalu merasa kurang, karena inginnya semua yang diinginkan itu dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga saat hendak membangun kemah suci ini, Musa mengajak orang-orang yang terdorong hatinya. Orang-orang yang tergerak hatinya. Mengapa? Supaya tidak timbul sungut-sungut di kemudian hari. Oh, karena dipaksa kongkon persembahan, dipaksa disuruh persembahan. Tidak, sekali lagi tidak di sana dituliskan. Musa mengajak orang-orang yang terdorong hatinya untuk menghaturkan persembahan berupa barang dan keahlian yang mereka miliki. Dan ternyata apa yang terjadi? Tadi sudah kita baca. Di tengah keterbatasan mereka, di tengah ketidakmudahan yang harus mereka hadapi di padang gurun, di tengah ketidakpastian kehidupan mereka di padang gurun, mereka ternyata memiliki rasa syukur yang luar biasa. Bangsa Israel yang seringkali bersungut-sungut walaupun sudah menerima anugerah Tuhan, berkat Tuhan, ternyata mereka memiliki rasa syukur yang luar biasa. Bahkan di sana dituliskan setiap hari Musa menerima persembahan dari orang-orang yang tergerak hatinya. Baik berupa barang yang dibutuhkan untuk pembangunan kemah suci maupun berupa keahlian untuk pembangunan kemah suci. Dan menarik, para perempuan-perempuan yang memiliki keahlian-keahlian juga mempersembahkan dirinya untuk ikut terlibat di dalam pembangunan kemah suci. Tidak ada lagi pembedaan. Siapa yang boleh mempersembahkan, siapa yang boleh terlibat di sana. Siapapun boleh. Dan akhirnya dituliskan bahwa persembahan yang dikumpulkan bangsa Israel tidak sekedar cukup untuk membangun kemah suci, bahkan berlebih. Ini adalah satu anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu saat ini sebagai bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia kita sedang mengalami permasalahan yang sama. Kita berjuang untuk mencegah penyebaran virus corona yang kita sadari memiliki efek yang sangat banyak sekali. Salah satunya efek di dalam bidang ekonomi yang dirasakan oleh banyak orang. Mengapa? Karena aktivitas kita belum bisa berjalan dengan normal. Sehingga mau tidak mau ada permasalahan juga di bidang ekonomi yang harus kita hadapi. Tetapi di tengah ketidakmudahan yang harus kita hadapi bersama ini, nyatanya penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Cukup untuk kita hidup. Bukan berlebih memang. Tetapi itu menandakan bahwa penyertaan dan berkat Tuhan senantiasa ada. Bahkan di masa yang tidak mudah, sekarang yang dihadapi oleh semuanya, Tuhan senantiasa merawat kehidupan kita sampai dengan saat ini. Dan tentu Tuhan memberikan harapan-harapan yang indah untuk masa depan kita. Penyertaan Tuhan itu nyata, bukan sekedar janji, seperti halnya bangsa Israel. Di tengah keterbatasan dan ketidakmudahan kehidupan mereka di padang gurun, tetap dengan tergerak hatinya,
dengan rela hati mereka mempersembahkan barang dan keahlian untuk pembangunan kemah suci. Bahkan persembahan yang mereka bawa ternyata berlimpah, lebih dari yang dibutuhkan. Oleh karena itu, mari kita juga di tengah keterbatasan dan ketidakmudahan yang kita hadapi saat ini sebagai bangsa, saat ini pun kita diajak untuk senantiasa bersyukur, mempersembahkan syukur kepada Tuhan dengan rela hati dan tidak jemu-jemu. Bisa berupa uang, bisa berupa natura, bisa berupa keahlian kita. Kita persembahkan untuk ikut terlibat melayani di tengah-tengah jemaatnya. Semuanya bisa kita lakukan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan pun tidak pernah jemu untuk memberikan berkat-Nya. Tuhan pun tidak pernah jemu untuk menyertai dan memelihara kita umat-Nya. Oleh karena itu, mari dengan rela hati dan dengan tidak jemu-jemu kita terus menghaturkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan seperti halnya bangsa Israel. Baik dari apa yang kita punya dan juga dari keahlian yang kita punya untuk bersama-sama bersatu melayani Tuhan melalui jemaatnya di GKJW Keraksaan. Tuhan memampukan kita. Mari mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Dan mari bersama kita akan menyambut perenungan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan kedua, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama bersyukur, kita bersama-sama bersukacita karena Tuhan senantiasa ada menyertai. Tuhan senantiasa hadir merawat kehidupan kita.
Bahkan di tengah ketidakmudahan, di tengah ketidakpastian yang harus kita hadapi saat ini sebagai sebuah bangsa, Tuhan senantiasa menjaga kita. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, mari kita bawa persembahan kita yang terbaik yang telah kita siapkan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita hantarkan setiap persembahan yang telah kita siapkan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan ketiga, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita bersama akan masuk di dalam doa syafaat, persembahan, dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami yang kita nyanyikan seturut dengan Kidung Kontekstual 143. Mari bersama kita akan berdoa. Syukur Tuhan atas pemeliharaanmu, syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, dan syukur Tuhan untuk setiap berkat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah ketidakmudahan yang harus kami alami, bahkan di tengah ketidakpastian bangsa kami, bahkan di tengah pergumulan kami bersama untuk mengatasi penyebaran virus corona ini, Engkau senantiasa ada, hadir, menjaga dan melindungi kami. Oleh karena itu, kami senantiasa menghaturkan syukur kami di hadapan-Mu. Dan pada saat ini kami bawa persembahan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Persembahan ibadah minggu, persembahan syukur hari raya persembahan, persembahan natura, persembahan hidup kami. Kami serahkan semuanya kepada-Mu. Biarlah semua yang telah kami persiapkan dengan baik ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menerimanya, sehingga semuanya ini juga berguna bagi pelayanan Tuhan, terutama melalui GKJ Jemaat Keraksaan. Kami serahkan saudara kami yang telah menghaturkan persembahan, berkatilah di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berkatilah dalam pekerjaan dan keluarga mereka. Berkatilah, cukupkanlah segala kebutuhan kehidupan mereka.
Terlebih lagi saat kami juga mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Mampukan kami semua Tuhan melalui kemampuan kami, keahlian kami masing-masing, untuk terus dapat bersatu hati, melayani Tuhan bersama-sama dengan penuh cinta di tengah-tengah jemaat-Mu GKJW Keraksaan ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami masih Tuhan perkenankan untuk bersama-sama menghaturkan sukacita di dalam hari raya persembahan ini. Inilah syukur kami di hadapan-Mu. Terima dan sucikanlah. Pada saat ini kami pun juga menyerahkan saudara kami, mereka yang masih harus berjuang untuk pemulihan kesehatan mereka. Kami memohon cinta kasih-Mu, biarlah Tuhan akan memulihkan mereka ya Bapa. Kami serahkan Mbah Wikan, Mbah Noto, Bu Tanto, Pak Kelly. Kami juga menyerahkan untuk Bu Prapto, Pak Arwan, dan mungkin saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan jaga lindungi mereka. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan. Demikian juga keluarga yang dengan setia menjaga dan merawat. Tuhan jaga lindungi, berikan kekuatan, kesabaran, dan cukupkanlah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan untuk kesehatan saudara-saudara kami ini. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, mereka yang masih harus bersabar untuk belajar di rumah. Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan sukacita, sehingga dimanapun anak-anak kami ini belajar, mereka tetap bersukacita dan penuh dengan hikmat Tuhan, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Masa depan mereka kami serahkan kepadamu, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Para pemuda-pemudi jemaat Tuhan kami serahkan dalam kuliah dan juga pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan jaga lindungi sehingga mereka tetap terus dapat menjadi teladan bagi sesamanya. Tuhan, kami pun juga menyerahkan seluruh warga GKJ Jemaat Keraksaan khususnya. Berkatilah di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, berkatilah di dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, pun pula jika ada pergumulan yang harus mereka hadapi. Tuhan, kiranya Engkau setia ada menopang, sehingga mereka dapat mengatasi setiap pergumulan dalam kehidupannya dengan baik. Kami bersyukur untuk tumbuh kembang GKJ Jemaat Keraksaan. Banyak hal yang harus kami lakukan beradaptasi dengan suasana situasi new normal ini. Oleh karena itu mampukanlah kami untuk terus dapat bersabar dan terus dapat memuliakan nama Tuhan dengan sukacita walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Kami serahkan seluruh pelayan Tuhan di GKJ Jemaat Keraksaan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati sehingga semuanya kami dapat melayani dengan sukacita. Tuhan, demikian juga bangsa dan negara kami serahkan kepadamu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, berkati seluruh warga negara Indonesia ini. Sehingga kami terus dapat bersatu padu, bersehati, untuk membangun bangsa yang kami cintai ini dengan baik. Dan terutama kami terus dapat sadar diri untuk dapat menjaga diri kami, menjaga sesama kami di tengah penyebaran virus corona ini. Kami memohon Tuhan setiamu, biarlah kami senantiasa ada hanya bersandar kepadamu saja. Berkatilah bangsa kami, supaya bangsa kami ini tetap dapat melayani seluruh warganya dengan baik. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami akan kembali melanjutkan seluruh aktivitas kami dengan baik. Kami menyerahkan semuanya, demikian juga proses pelelangan yang kami laksanakan, kami serahkan semuanya. Kiranya semuanya yang kami lakukan ini ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Jaga dan lindungi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa permohonan kami Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan ingatlah, di tengah berbagai macam perkara yang harus kita hadapi di tengah kehidupan ini, yakinlah kasih Tuhan nyata dalam setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu, mari senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam setiap nafas kehidupan kita. Bawalah persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersama akan menyanyikan Kidung Jemaat 408 bait yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia pandu? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Dan arahkan hati saudara-saudara, terimalah berkat melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Kita akhiri dengan bersama menyanyikan Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa